Oke teman-teman, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dian Yulianti, NIM A1C3176061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu tentang pemanfaatan radioaktivitas dalam medis. Yaitu materi pertama yaitu mengenai inti atom, di mana inti atom ini adalah inti atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti tidak dapat dipotong ataupun sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Konsep ini pertama kali diajukan oleh para filsuf India dan Yunani selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para fisikawan berhasil menemukan struktur dan komponen-komponen subatom di dalam atom. Hal ini membuktikan bahwa atom tidak dapat dibagi-bagi. Nah, atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, atau terkecil pada hidrogen satu yang tidak memiliki neutron. Nah, elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Materi selanjutnya itu ukuran atom. Nah, inti atom jauh lebih kecil dari ukuran asli atom, antara 10.000 dan 100.000 kali lebih kecil. Juga mengandung lebih dari 99% dari massa, sehingga kepadatan massa inti sangat tinggi. Nah, inti atom memiliki semacam struktur internal, seperti neutron dan proton. Tampaknya mengorbit sekitar satu sama lain. Sebuah fakta yang diwujudkan dalam keberadaan peristiwa magnetik nuklir. Namun, percobaan menunjukkan bahwa ini sangat mirip dengan bola atau elipsoid kompak 10-15 meter, yaitu sama dengan 1 VM, yang tampaknya kepadatan yang konstan. Tentu, radius ini sangat bervariasi dengan jumlah proton dan neutron. Nah, inti atom yang lebih berat dan partikel agak lebih besar. Inti atom terdiri atom proton-proton dan neutron-neutron. Selanjutnya yaitu massa atom. Mayoritas massa atom berasal dari proton dan neutron. Jumlah keseluruhan partikel ini dalam atom disebut sebagai bilangan massa. Nah, massa atom pada keadaan diam sering diekspresikan menggunakan satuan massa atom yaitu U. Satuan ini didefinisikan sebagai 1/12 massa atom karbon 12 netral, ya kira-kira sebesar 1,66 kali 10 pangkat 27 kg. Nah, atom memiliki massa yang kira-kira sama dengan bilangan massanya dikalikan satuan massa atom. Selanjutnya yaitu tentang sifat atom. Sifat atom memiliki 3 sifat, yaitu apa teman-teman? Yaitu yang pertama, satu isoton. Atom-atom unsur tertentu Z sama dengan nomor massa berbeda. Nah, yang kedua yaitu isotonnya kelompok nuklida dengan jumlah neutron sama tetapi Z-nya yang berbeda. Yang ketiga isobar, kelompok nuklida dengan A sama tetapi Z berbeda. Nah, kestabilan inti dapat diramalkan dengan suatu aturan. Namun, ada beberapa petunjuk empiris yang dapat digunakan untuk mengenal inti yang stabil dan yang bersifat radioaktif atau tidak stabil, yaitu yang pertama, semua inti yang mempunyai proton 84 atau lebih tidak stabil. Yang kedua yaitu aturan ganjil genap, yaitu inti yang mempunyai jumlah proton genap dan jumlah neutron genap lebih stabil daripada inti yang mempunyai jumlah proton dan neutron ganjil. Yang ketiga yaitu bilangan sakti atau magic numbers. Nuklida yang memiliki neutron dan proton sebanyak bilangan sakti umumnya lebih stabil terhadap reaksi inti dan peluruhan radioaktif. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk atom. Pada tahun 1661, Robert Bohr mempublikasikan buku The Spectral Chemist yang berargumen bahwa materi-materi di dunia ini terdiri dari berbagai kombinasi atau corpuscles ataupun atom-atom yang berbeda. Hal ini berbeda dengan pandangan klasik bahwa materi terdiri dari unsur udara, tanah, api, dan air.
pada tahun 1789, istilah elemen atau unsur didefinisikan oleh seorang bangsawan dan peneliti Prancis, yaitu Anthony Lavoisier, sebagai bahan dasar yang tidak dapat dibagi-bagi lebih jauh lagi dengan menggunakan metode-metode kimia. Selanjutnya itu pada tahun 1803, John Dalton menggunakan konsep atom untuk menjelaskan mengapa unsur-unsur selalu bereaksi dalam perbandingan yang bulat dan tetap, dan mengapa gas-gas tertentu lebih larut dalam air dibandingkan dengan gas-gas lainnya. Selanjutnya yaitu tentang radioaktivitas. Nah, ada yang tahu apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas adalah suatu gejala yang menunjukkan adanya aktivitas inti atom yang disebabkan karena inti atom tidak stabil. Gejala ini dapat diamati dinamakan dengan sinar radioaktif. Nah, dalam tahun 1896, seorang fisikawan Prancis, Henri Becquerel, tahun 1852 sampai 1908, untuk pertama kalinya menemukan radiasi dari senyawa-senyawa uranium. Radiasi ini tak tampak oleh mata. Radiasi ini dikenal karena sifatnya, yaitu yang pertama menghitamkan film, yang kedua dapat mengadakan ionisasi, yang ketiga yaitu dapat memandarkan bahan-bahan tertentu, yang keempat yaitu merusak jaringan tubuh, yang kelima yaitu daya tembusnya besar. Nah, radiasi ini tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan keadaan lingkungan seperti suhu, tekanan, suatu reaksi kimia. Contoh uranium disebut radioaktif dan radiasi yang dipancarkan disebut radioaktif. Selanjutnya yaitu interaksi sinar radioaktif dengan materi sinar alfa. Tapi Bapak maju. Sinar tidak lain adalah inti atom helium 2He bermuatan 2 dan bermassa 4 SMA. Yang kedua yaitu sinar A dapat menghitamkan film, jejak partikel dalam bahan radioaktif berupa sinar lurus. Radiasi sinar A mempunyai daya tembus terlemah dibandingkan dengan sinar B dan sinar G. Radiasi sinar ini mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan sekitar 10⁻² mm dan logam tipis. Selanjutnya yaitu sinar beta. Sinar beta ini radiasi sinar B-nya mempunyai daya tembus lebih besar daripada A, tetapi lebih kecil daripada G. Nah, sinar B dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Kecepatan partikel B bermuatan antara 0,32 Celcius dan 0,7 Celcius. Jejak partikel B dalam bahan terbelok-belok. Nah, jejak yang berbelok-belok disebabkan hamburan yang dialami oleh elektron di dalam atom. Selanjutnya yaitu tentang struktur inti. Nah, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jumlah proton dan neutron dalam inti disebut nukleon. Dinyatakan sebagai nomor atom yaitu A. Jumlah proton dalam inti dinyatakan sebagai nomor atom Z, dan jumlah neutron dalam inti adalah A sampai Z. Nah, nuklida adalah suatu campuran nukleon tertentu yang berbentuk jenis inti atom tertentu yaitu AZ pangkat A. Nah, nuklida dibedakan sebagai unsur kimianya sehingga suatu nuklida dapat dituliskan sebagai A nomor sama dengan nomor massa nuklida sama dengan jumlah proton dan neutron. Sedangkan Z yaitu nomor atom sama dengan jumlah proton. Sedangkan X yaitu lambang unsur. Selanjutnya yaitu mengenai stabilitas inti. Nah, nuklida bersifat stabil jika jumlah proton kurang dari 20 dan harga N jumlah neutron per Z jumlah proton sama dengan 1 atau jumlah sama dengan jumlah neutron atau jumlah proton Z lebih dari 20 dan harga N per Z berkisar 1 sampai 1,6. Nuklida dengan N per Z di luar pita kestabilan merupakan nuklida tidak stabil disebut sebagai nuklida radioaktif. Yaitu selanjutnya mengenai tenaga ikatan inti atau energi bonding. Telah diketahui bahwa inti terdiri dari proton dan neutron. Proton di dalam inti tolak-menolak. Adanya kesatuan di dalam inti disebabkan oleh adanya gaya yang mempertahankan proton itu dalam inti. Gaya ini disebut gaya inti atau nucleus force. Penilaian cermat menunjukkan bahwa massa inti yang lebih
kecil lebih stabil dari jumlah massa proton dan neutron yang menyusunnya. Selanjutnya yaitu mengenai peluruhan inti tak stabil. Inti-inti dalam keadaan tereksitasi akan menurunkan tingkat energinya ke keadaan dasar sambil meluruh menjadi inti lain. Peluruhan akan diikuti pemancaran partikel alfa, beta, atau sinar gamma. Inti yang meluruh disebut induk. Sedangkan inti lain, hasil peluruhannya disebut anak. Adapun jenis inti setiap terjadi peluruhan akan berlaku hukum peluruhan radioaktif. Setelah T detik, jumlah inti akan menjadi N sama dengan NOE kali T. Yang selanjutnya yaitu tentang transmutasi. Telah diketahui bahwa adanya perbedaan antara atom yang satu dengan atom yang lain, semata-mata karena hanya perbedaan jumlah proton dan neutron yang terdapat dalam inti atom. Oleh sebab itu, jika jumlah proton dan neutron menyusun inti dapat kita rubah, akan secara buatan lazim disebut transmutasi. Selanjutnya yaitu tentang transmutasi oleh partikel-partikel yang dipercepat. Transmutasi dengan sinar yang berasal dari unsur radioaktif tidak membawa hasil yang memuaskan. Dari sekian banyak partikel, beberapa yang dapat mengadakan transmutasi. Selanjutnya yaitu mengenai komponen nuklir, yaitu bahan-bahan nuklir, teknologi reaktor nuklir, di mana bahan-bahan nuklir terdapat dua jenis bahan nuklir, yaitu bahan fisil dan bahan fertil. Bahan fisil ialah suatu atom yang langsung dapat memberikan reaksi pembelahan apabila dirinya menangkap neutron. Bahan fertil ialah suatu unsur atom yang setelah menangkap neutron tidak dapat langsung membelah, tetapi membentuk bahan fisil. Pada kenyataannya, sebagian besar bahan bakar nuklir yang berasal di alam adalah bahan fertil. Sebagai contoh, isotop thorium di alam adalah 100%, Th232. Sedangkan isotop uranium hanya 0,7% saja, yang merupakan bahan fisil U sampai 235. Selebihnya sekitar 93-35 adalah bahan fertil U238. Karena alasan fisis, elemen bakar suatu reaktor dibuat dengan kadar isotop fisilnya lebih besar dari kondisi alamnya. Isotop yang demikian disebut sebagai isotop yang diperkaya, sedangkan sebaliknya untuk kadar isotop fisil yang lebih kecil dari kondisi alamnya disebut sebagai isotop yang surut kadar. Biasanya ditemui pada elemen bakar bekas. Selain perubahan kadar bahan fisilnya, elemen bakar biasanya dibuat dalam bentuk oksida atau paduan logam dan bahkan pada dasar warna terakhir ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang teknologi reaktor nuklir. Ketika sebuah nukleus atom uranium-235 atau plutonium-236 menyerap neutron dalam jumlah besar, maka hasilnya adalah fisi dari atom. Fisi menyebabkan atom telah terbelah menjadi dua bagian atau lebih yang lebih kecil dengan energi kinetik dan juga melepaskan radiasi sinar gamma dan neutron bebas. Sebagian neutron lainnya diserap oleh atom lainnya dan membuat fisi lainnya yang melepaskan lebih banyak neutron dan seterusnya. Mengenai materi terakhir yaitu siklus bahan bakar baru, yaitu siklus dari bahan bakar dimulai ketika uranium ditambang, diperkayakan dan diproduksi menjadi bahan bakar nuklir, yang mana kemudian dimasukkan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah selesai digunakan, sisanya akan dimasukkan dalam proses ulang atau reprocessing plant. Dalam pemrosesan kembali, nuklir 90% dari sisa bahan bakar yang dipakai dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar baru. Sebuah reaktor nuklir hanya merupakan bagian dari siklus hidup untuk energi nuklir. Proses awalnya sendiri dimulai dari penambangan. Penambangan umum biasanya dilakukan secara terbuka. Di kasus lain, logam uranium ini akan diekstrak dan diubah menjadi logam stabil dengan bentuk kompak bernama yellow cake. Kemudian setelah itu diantar menuju tempat pemrosesan. Di tempat yellow cake diubah menjadi
hexafluorida dan kemudian akan diperkaya dengan beberapa macam teknik. Oke teman-teman, terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan komen di bawah ini. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.